Banjir merupakan salah satu masalah yang masih terjadi di Kota Bandar Lampung. Setiap musim hujan, sejumlah wilayah mengalami genangan hingga banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat, merusak fasilitas umum, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan banjir melalui pembangunan embung, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penertiban bangunan di bantaran sungai. Banjir di Bandar Lampung disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penyempitan sungai, pendangkalan aliran, serta kapasitas drainase yang belum mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Selain itu, pertumbuhan kawasan pemukiman yang pesat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Sebagai upaya mengurangi risiko banjir, pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan beberapa kebijakan strategis. Yang pertama, melakukan normalisasi sungai dengan menggeruk sedimentasi dan pelebaran aliran sungai. Yang kedua, membangun embung sebagai tempat penampungan air hujan. Yang ketiga, memperbaiki talut, bronjong, dan sistem drainase di berbagai titik rawan banjir. Yang keempat, menertibkan bangunan yang berdiri di atas atau terlalu dekat dengan aliran sungai agar aliran air tetap lancar. Pada tahun 2025, pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan normalisasi sungai, pembangunan talut, dan pemasangan bronjong di puluhan titik yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah juga melakukan normalisasi sungai di wilayah yang terdampak banjir cukup parah seperti Tanjung Senang, Kedamaian, dan Labuan Ratu sebagai bentuk mitigasi bencana dan pencegahan banjir susulan. Kemudian ada analisis kebijakan menggunakan teori Edward III. Yang pertama ada dari aspek komunikasi. Pemerintah telah menyampaikan program penanggulangan banjir kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan lapangan. Namun, masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai dan drainase. Selanjutnya dari aspek sumber daya, pemerintah telah mengerahkan alat berat, tenaga teknis, dan anggaran untuk normalisasi sungai, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Hal ini menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya dari aspek disposisi atau komitmen pelaksana. Komitmen pemerintah terlihat melalui pelaksanaan normalisasi sungai secara berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur di berbagai titik rawan banjir. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi resiko bencana. Yang terakhir dari aspek struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Pekerja Umum, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain mengurangi risiko banjir, meningkatkan kapasitas sungai dan drainase, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, terdapat juga beberapa tantangannya, yaitu masih adanya masyarakat yang membuang sampah di sungai, penyempitan sungai akibat bangunan liar, yang terakhir ada keterbatasan anggaran dan kebutuhan peliharahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi risiko bencana banjir. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih memerlukan dukungan masyarakat, pengawasan yang konsisten, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kota Bandar Lampung dapat menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan tangguh terhadap bencana banjir.